Oke, kali ini saya akan membuat project. Di sini sudah ada latihannya. Yang pertama kita akan ambil 3 nilai ujian dari user dan hitung nilai rata-rata dari nilai tersebut. Berikan output rata-rata dari 3 ujian, berikan juga smiley face pada output jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 60. Selain itu beri output ya, bad face. Itu nah. Oke, di sini kita akan menggunakan buffer reader untuk mendapatkan input dan outputnya, input dari user. Dan kita juga akan menggunakan G-option. Oke, yang pertama kita buka aplikasinya dulu. NetBeans. Oke, kita buat folder dulu. Yang pertama, foldernya terserah mau dinamakan apa. Di sini saya akan menamakan project based learning. Yang kelima, nilai rata-rata. Rata-rata. Duh, nggak bisa ya. Ini kepanjangan. Oh, bentar. Choose project. Wait. Open folder. Oh, sorry. Ini kalian harus di kategorinya kalian harus memilih Java with Maven ya. Jangan Java with and. Kalian klik ini Java with Maven, Java application projectnya. Kita buat nama projectnya project based learning kelima, nilai rata-rata. Oke. Kita finish aja. Oke. Setelah kita sampai di codingan, di sini kita akan buat importnya dulu. Tadi kita disuruh untuk menggunakan buffer reader. Yang pertama buffer reader. Di bawahnya package kita ketik aja import. Untuk library-nya import java.io bufferit. Ini bufferit reader. Yang kedua kita akan import input stream ya, input stream reader. Dan yang ketiga IO exception. Oke. Setelah di import library-nya, kita mulai codingannya. Di sini kita hapus dulu ini. Di sini sebelum kita mulai codingannya, di sini kita harus ketik buffer it ya. Sorry, buffer it reader. Kalian ikutin aja dulu di sini.
Sering. Oke, kita akan mulai codingannya. Di sini kita akan membuat string dulu, tipe data string, dan membuat variabel. Di sini di latihan tadi dijelaskan bahwa kita user mengambil 3 nilai ujian dan hitung nilai rata-rata nilai tersebut. Jadi kita akan membuat 3 variabel di sini untuk mengisi nilai-nilainya. Contohnya nilai 1, biarkan string kosong di sini. Nilai 2, nilai 3. Sorry. Salah. Oke. Setelah kita membuat 3 variabel di sini dengan tipe data string. Di sini karena kita menggunakan buffer reader untuk inputannya, jadi di sini kita akan ketik try. Terus kita shout system.out.println, masukkan nilai, contohnya nilai tugas. Karena di sini saya disuruh untuk mengambil 3 nilai ujian dari user dan menghitung nilai rata-ratanya. Oke, terus nilai 1 sama dengan nilai dot readline ya. Kita akan membuat 3 di sini. Kita copy aja biar cepat. Kita buat 3 di sini. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. Terus setelah sini kita buat catch-nya. Catch shout error. Oh bentar, lupaan. Di sini kita harus menggunakan IO exception-nya untuk untuk di sini supaya program mengetahui jika ada yang error ya. Kita ketik aja di sini IO exception exception ini untuk mendeteksi bahwa dia error. Terus setelah kita selesai membuat try-nya, kita akan membuat string like integer di sini. Yang pertama kita akan membuat nama variabelnya nilai lagi sama dengan tadi. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. Oke. Kalian ikutin aja dulu.
nilai 1 sama dengan integer dot parseInt. Buka nilai 1. Kita buat 3 di sini. Copy aja. Oke, jadi ini simbol variable intro. Oh, sorry, di sini kita harus integernya harus huruf besar semua. Yang i-nya huruf besar. Bentar. Ini kenapa ya? Oh iya, sorry guys. Kita buat nilai di sini variabel baru untuk menginput nilai yang akan kita bagi ratakan. Di sini kita akan membuat variabel untuk menampungnya, rata-rata sama dengan nilai pertama ditambah dengan nilai kedua ditambah dengan nilai ketiga. Terus dibagi dengan 3 untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Sudah, terus bentar. Apa ini? Kenapa ini ya? Not have been installed. Oh astaga, sorry. Ini kita belum. Sorry ya. Nah, ini alasannya kenapa kita harus melihat ininya. Untuk melihat apa yang salah dalam program kita. Seperti di sini, saya tadi hanya menggunakan 1 semua. Lihat. Variabel nilai 2 may not have been installed. Ya, artinya bahwa nilai 1, nilai 2 dan nilai 3 itu belum terdeteksi. Kita sudah menambahkan semua nilai 1, nilai 2, nilai 3, tapi nilai 2 dan nilai 3-nya belum ada. Kita sudah inisialisasikan nilainya, deklarasikan variabelnya, tapi di sini kita tidak membuatnya. Itulah mengapa kita harus melihat kesalahannya sebelum kita menghapusnya. Oke, setelah kita membuat nilai rata-ratanya, kita akan mengeluarkannya. Kita ketik aja South di sini. Nilai rata-rata Anda adalah, terus di akhirnya tambah dengan
yang sudah kita jumlahkan tadi, rata-rata. Ini ya. Kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu di sini kan di soalnya ditanyakan hitung nilai rata-rata dari nilai tersebut. Output rata-rata dari 3 ujian, berikan juga smiley face pada output jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 60. Yang artinya kita di sini akan menggunakan suatu kondisi. Di bawahnya kita ketik aja if. Terus kita tentukan kondisinya seperti yang ada di pertanyaan tadi. Berikan juga smile face pada output jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 60. Jadi di sini kita buat dulu, kita masukkan rata-ratanya. Rata-rata. Rata-rata di sini lebih besar ya. Lebih besar sama dengan 60. Lebih besar atau sama dengan 60. Maka keluarannya keluarannya itu smiley face. Selain itu beri output yang ini ya, bad face atau apa itu. Kita akan membuat smiley face di sini. Kita buat gini aja ya. Bentar, smiley face. Oke. Jika rata-rata lebih besar dari 60 atau sama dengan 60, maka keluarkan yang ini. Jika tidak, maka keluarkan yang ini ya. Bad face ini ya. Oke. Di sini kita akan run programnya. Kita akan lihat kayak ini berjalan. Oke, pertama masukkan nilai tugas 40, coba nilai. Oh, bentar, sorry. Di sini kita belum membuatnya. Yang pertama nilai tugas, yang kedua nilai ujian ya, UAS. Dan yang ketiga nilai, oh bentar, UTS. 3 nilai UAS. Ulang, kita run lagi. Oke, masukkan nilai tugas. Contoh nilai tugasnya 75. Bentar. Nilai tugas. Kenapa nilai tugas semua ini? Bentar ya. Taruh lagi. Kita hapus dulu ini. Sekarang nilai tugas 75. Oh.
Apa yang salah di sini? Bentar. Apa nilai tugas semua ya? Oh udah. Oh ini ya kali. Oh iya. Oke. Udah yang penting jadi. Masuk nilai tugas 50, nilai UTS-nya 65, dan nilai UAS-nya 70. Oke, sudah jadi. Nilai rata-rata Anda 50. Anda cukup goblok ya. Oke. Kita coba lagi. Nilai tugas contohnya 75, nilai UTS 65, dan nilai UAS 70 nilai. Oke, nilai rata-rata Anda adalah 75 dan smiley face-nya sudah muncul. Oke. Sudah selesai project yang pertama, latihan pertama. Yang kedua, oh bentar. Sorry. Di sini saya baru menggunakan Buffet Reader, dan di sini yang kedua kita akan menggunakan G-Option Paint. Oke. Kita buat folder lagi. L5 nilai rata-rata 2. Udah, gitu aja. Next. Sorry guys ya, lupa guys. Oke, kita buat lagi importnya. Import Java. Oh, di sini kita akan menggunakan G-Option Paint. Javax .swing G-Option Paint. Oke, jadi setelah selesai kita import, kita buat programnya di sini. Di sini kita buat sama kayak tadi, kita butuh 3 string, 3 variabel. String pertama sama aja ya, nilai 1. Terus dikosongkan, kita copy, kita buat 2 di sini. String 1, string 2, string 3. Oke. Kita enter aja. Terus di sini kita menggunakan G-Option Paint. Kita di sini ketik aja nilai 1 sama dengan G-Option Paint .show. Ini untuk menampilkan, untuk kita inputannya. Show input dialog. Show input dialog. Kita masukkan di sini nilai sama kayak tadi aja. Masukkan nilai pertama. Oh, bukan, nilai tugas. Oke. Terus di sini kita akan membuat sama seperti tadi, nilai 1 pakai garis underscore ini ya. Nilai 1 sama dengan integer dot. Tadi kita menggunakan parse in
Di sini kita akan menggunakan integer value of nilai 1 dot in value. Oke. Koma. Oke. Terus kita buat lagi 3. Kita buat 3, kita copy aja di sini. Kita Ctrl V biar cepat. Di sini kita akan mengubah nilainya, nilai 2 dan nilai 3. Oke. Bentar. Oh iya. Udah. Ini ganti lagi nilai 2 dan ini nilai 3. Oke. Nilai tugas, nilai UTS, ujian tengah semester, dan nilai UAS. Oke. Selesai. Setelah selesai membuat ketiganya, habis itu kita akan membuat nilai untuk menampung rata-ratanya. Kita akan membuat variabel untuk menampung rata-rata dari ketiga nilai tersebut. Yang pertama, kita buat nilainya rata-rata ya. Rata-rata sama dengan seperti tadi nilai pertama ditambah dengan nilai kedua ditambah dengan nilai ketiga. Oke, dibagi 3. Oke. Bentar lagi. Di sini kita akan membuat string untuk menampung hasilnya. Hasil dari kita rata-ratakan dari nilai ketiga nilai ini. Kita akan membuat satu lagi string dengan nama variabel hasil. Kita buat string kosong lagi di sini ya. Oke. Di sini kita akan membuatnya, kalian ketik aja hasil yang ini ya. Hasil ditambah sama dengan yang pertama, kita buat string di sini. Ya, artinya hasil ini ya, diisi dengan yang akan kita buat di sini. Bentar. Ini hasil ditambah dengan nilai. Contohnya nilai pertama. Terus ditambah dengan ini. Nilai ini ya. Nilai ini bukan yang ini. Nilai 1. Terus kita buat enternya di sini. Kita buat lagi string /n. /n ini untuk membuat satu baris di bawahnya lagi. Oke. Yang kedua kita akan membuat sama ya. Kita buat lagi. Kita copy aja. Ctrl C. Ctrl V. Kita buat 4. Yang keempat ini untuk menampung hasil. Untuk menampung rata-ratanya. Oke, ini nilai pertama. Enggak. Jangan deh, nilai tugas. Nilai UTS, dan nilai UAS. Dan ini untuk nilai rata-ratanya. Udah, nilai rata-rata. Oke. Kita buat spasi. Oke, biar lebih rapi. Udah. Dan
Ini kenapa ini expected? Oh ya, sorry guys. Di sini kita harus menambahkan lagi satu karena di sini nilainya kita akan tambahkan dengan nilai string, nilai integer ditambah dengan string lagi. Oke, sudah. Setelah selesai, kita buat ini. Bentar. Ini diganti dulu ini. 2, 3 dan ini rata-rata. Rata-rata. Oke. Nilai rata-rata ini deh. Kayaknya lebih cocok. Adalah nilai rata-rata adalah oke. Setelah selesai, di sini kita akan membuat if-nya, kondisinya, suatu kondisi untuk menentukan jika dia lebih besar maka smiley face, dan jika dia lebih besar dari 60 maka smiley face, jika lebih kecil dari 60 maka bad face. Seperti tadi kita akan buat kondisi if di sini. If kondisinya terus statementnya. Kondisinya di sini sama seperti tadi, ketik aja rata-rata sama rata-rata. Jika rata-rata lebih dari atau sama dengan 60, maka statementnya di sini ya. So, oh bentar, di sini tidak menggunakan sort karena kita menggunakan G option. Kalian ketik aja di sini hasil ditambah sama dengan di sini. Kita akan membuat smiley face-nya di sini seperti tadi. Ini terus ini terus ini. Gitulah pokoknya. Dah. Terus kita buat lagi di sini. Di sini kan sudah ada kondisinya smiley face jika dia lebih besar dari 60 atau sama dengan 60 maka hasilnya adalah smiley face. Jika tidak maka hasilnya sama dengan ini kita harus menggunakan tambah ya. Sama dengan seperti tadi bad face. Itu no pokoknya. Oke, titik koma. Oke, sudah selesai. Kita akan mencoba run. Oke, masukkan nilai tugas. Nilai tugas 3, jangan deh, 70. Nilai UTS-nya 75 dan terus nilai UAS-nya 65 lagi. Bentar ya guys ya. Ada apa lagi ini ya? Ini kenapa dia tidak muncul? Satu lagi di sini guys. Kita harus membuat outputnya di option. Kita harus mengeluarkan message-nya. Kita ketik aja G option di sini, G option pane dot show message ya. Ini show message dialog. Di sini 0 dan di sini hasil. Oke, selesai. Kita run. Masukkan nilai tugas 70, nilai UTS 75, nilai UAS 75. Sudah jadi nilai tugas 70. Bentar. Kenapa lagi ini? Salah. Kita close dulu ini. Kita run lagi. Nilai tugas 70, 75, 60. Bentar ya. Oke. Oh, sorry. Astaga.
Bentar guys ya, di sini kita salah. Di sini kita seharusnya tidak menggunakan spasi. Kita lihat atasnya, oke, udah, kita run lagi. Oke, masukkan nilai tugas 70, nilai UTS 76, nilai UAS 74. Ah, tar ya guys. Em, bentar, kita lihat dulu. Em, coba di run 70, 50, 75. Kenapa ini ya guys ya? Ini ada apa lagi ini ya guys ya? Ini rata-rata string nilai 123, nilai 123, if rata-rata lebih dari 60. um, um, ini mungkin ya kali ya. Bentar ya guys ya, kita juga manusia. Masukkan nilai tugas. Aduh, aduh, ini kenapa? Nilai rata-rata nilai 1 tambah nilai 2. Ntar coba ulang. Nilai tugas 76, 74, 79, 76 dia. Huruf pertama 76 artinya nilai 1. Masukkan nilai tugas, masukkan nilai UTS, integer, nilai 1, 2, 3. Ini mungkin, maybe 50, 60, 70. Bentar ya guys ya. Astaga, ini mungkin kali. Ini harus huruf besar ya. Bentar, enggak sih. Enggak sih. Bentar, enggak mungkin. Hmm. Di sini, bentar. Bukan, ini nilai 1, nilai 2, nilai 3 ditambah dengan bentar. Bentar. Apa ya? Udah benar, udah betul sih ini. Show input dialog. Ya, ya. Tuh, doa bikin video tua. Tugas. Ya, oke.
Nilai dengan option pane show input dialog. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. Ini kenapa cuma berhenti di nilai 1 ya? Ini nilai 1 sama integer value nilai 1. Ini nilai 2. Sebenarnya integer value of nilai 1. Oh, astaga. Bentar ya. Pantesan dia cuma berhenti di nilai pertama. Oke. Astaga. Bentar ya, masukkan nilai tugas. Contoh 60, 75 sama 65. Astaga. Udah ya? Udah jadi? Oke. Tadi ada kesalahan di sini. Lupa taruh di sini, kita taruh nilai 1 semua dan hasilnya seperti tadi. Nilainya hanya di input dengan nilai yang pertama kita input. Nilai yang pertama, nilai 1. Sudah jadi. Ini nilai rata-rata yang menggunakan buffer reader dan ini yang menggunakan G-option. Apa lagi ini? Oke. Dan yang kedua, oke, udah ini. Oke, yang kedua kita akan membaca bilangan. Ambil sebuah angka sebagai input dari user dan outputnya berupa kata yang sesuai dengan angka. Angka yang dimasukkan antara 1 sampai 10. Jika user memasukkan nilai yang tidak sesuai, berikan output invalid number, tidak sesuai. Gunakan statement if else dan statement switch untuk menyelesaikan. Oke. Kita akan membuat yang kedua ini. Kita buat lagi folder baru di sini. Next aja, terus di sini apa ya? Membaca ini bilangan. Ambil semua if else. If else. Project name if else aja. Oke. Udah, itu aja. If else. Dan switch. Oke. Oh, nggak bisa ya? Oh, gini aja. Oke, gini. If else dan switch. Switch is not legal. Oh iya, so early guys. Switch kita tambahkan aja sini. Finish. Oke, next. Ribut sekali ya guys ya. Bentar. Oke. Biarin aja ya. Hapus dulu. Oke, terus kita akan membuat apa tadi? Gunakan statement if else. Ambil sebuah angka sebagai input dari user. Nah, outputnya berupa kata yang sesuai dengan angka. Angka yang dimaksudkan antara 1 sampai 10. Jika user memasukkan nilai yang tidak sesuai, berikan output invalid number. Oke. Gunakan if else dan switch. Oke. Di sini kita buat dulu. Kita import lagi ya. Kita import library-nya. Kita gunakan G-option. Ya, fax. Swing dot G-option pane. Oke. Kita buat codingannya di sini.
Sini kita akan membuat antara 1 sampai 10. Jika user memasukkan nilai yang tidak sesuai, berikan output invalid number. Oke, kita buat aja. Di sini kita akan buat sebuah variabel data string nilai 1 sama seperti tadi. Terus kita buat string lagi di sini untuk angkanya, angka dengan string lagi kosong. Oke, kita buat dulu angka, angka sama dengan g option pane dot show input dialog. Bentar, show input dialog, bentar aja, input dialog. Terus kita buat string di sini, masukkan angka terus kita buat lagi di sini integer i, contohnya sama dengan integer dot value of bentar, lupa lagi, ini harus i besar of buat. Terus dot lagi di sini int value. Ntar dapat WA ya. Alam baiknya oke, sudah sampai di mana tadi? Oh, ini input value. Ntar ya, dapat WA. Bentar. Bentar ya guys ya, ini dapat WA dari teman. Surat kamu diterima, kamu lengkapi itu apa? Jangan. Halo. Tarik ke bawah no. Apa itu mau tiga oleh? Mana? Begini. Kasih muka. 26 September. Oh, penarikan data individual. Jadi itu bagi kita operator sana, kamu nih. Berapa? Bilang eligible apa yang kita pilih apa? Nama. Bukan pada ide, no?
Oke, sampai di mana kita tadi? In is sama dengan integer value of dot in value. Sampai situ, titik koma aja dulu. Oke, kita akan buat. Bentar. Bagaimana? Oke, di sini kita akan membuat string lagi. String hasil untuk membuat hasilnya. String hasil. Di sini kita akan membuat kondisinya seperti yang berada di soalnya antara 1 sampai 10 ya. Dan kita akan menggunakan if else dan switch. Oke, string hasil dengan string if sama dengan, kita buat dulu kondisinya di sini, if i jika i lebih dari 1 dan i lebih kurang dari 10 ya tadi. Lebih dari 1 artinya 1 nggak ikut ya. Bentar, coba dulu. Jika i lebih dari 1 dan i kurang dari sama dengan, bisa pakai spasi, kurang dari sama dengan 10, maka statementnya di sini akan buat hasil ditambah sama dengan valid, bentar, stringnya di sini valid number titik koma aja. Oke. Dan di sini else jika tidak, hasil ditambah dengan tadi apa ya? Invalid number. Oke. Koma. Deh. Ini bentar. Oh, ini. Awas, hati-hati lagi jika salah. Oh, sorry. Ini kenapa angka ya? Bentar, kenapa lagi ini? Ada sesuatu lagi, in value-nya V-nya harus besar. Oke, udah. Dan kita akan coba run. Berhasil gak? Di option pane, masukkan angka. Coba deh, angka 1. Oh, sorry. Terlupa lagi membuat di optionnya. Untuk keluarannya. Di option pane. Sama dengan show message. Bentar, dot. Kenapa sama dengan show message dialog 0 terus hasil. Oke. Tahan. Masukkan angka 1 number. Ini seperti di soal dengan angka yang dimasukkan antara 1 sampai 10. Di antaranya ini 1 ikut gak? Jika user memasukkan nilai yang tidak sesuai, berikan output. Oke. Gak ikut deh. Antara 1 sampai 10. Udah kayak gini aja lah. Pokoknya kayak gitu. Kalau satunya ngikut di sini berarti harus pakai sama dengan jika i
sama dengan 1 atau jika I lebih dari 1 atau sama dengan 1 dan I kurang dari 10 atau sama dengan 10, maka hasilnya valid number. Nah, jika di luar itu maka else, invalid number. Oke. Udah, taran. Ini kita telah menambahkan sama dengan ya. Tadi kita masukkan angka 1, dia invalid number. Bentar, kenapa di enter? Angka 1. Nah, di sini sudah valid. Oke. Yang kedua sudah. Yang kedua sudah. Oh, bentar. Kita gunakan if else. Sekarang kita akan menggunakan switch. Oh, di satu kali aja ya. Oke, dibuat satu kali aja di sini ya. Oke. Oh, jangan. Kita buat folder baru aja. Next aja, terus if else Bentar, switch aja. Switch. Oke. Finish. Oke, tadi kita telah membuat yang if else. Sekarang kita akan membuat yang switch. Kita hapus dulu ini. Kita hapus. Di sini di bawah package-nya kita import lagi untuk G option-nya. javax.swing. G option pane. Oke. Nah, kita buat programnya di sini. Di sini kita buat lagi seperti tadi. Kita buat string angka, string nilai. Oh, nggak perlu. Di sini kita buat string angka. String angka sama dengan kita buat string kosong di sini. Terus angka dengan G option pane dot show dialog. Kita buat string, masukkan angka dah, itu masukkan angka, buat titik koma. Terus di sini kita buat seperti tadi lagi, int I sama dengan apa tadi, integer. Oh bentar, ini harus besar. Integer dot value of angka dot int value. Oke, dah. Setelah kita buat di sini, kita buat string hasilnya, string hasil buat string kosong lagi. Terus di sini kita akan buat lagi kondisinya dengan menggunakan switch. Di sini kita ketik aja switch, buka kurung, tutup kurung. Untuk kondisinya I. Oke, statementnya case 1 hasil ditambah dengan sama dengan stringnya valid number. Oke. Dah, kita buat 10 di sini. Oh bentar, sini kita harus break. Bentar. Apa situ? Break.
Copy aja buat 10 ya. Nah, oke, buat 10 kita buat 10 apa ini? Aja dulu. Kita buat 10. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oke. Terus dia break. Terus kita buat di bawahnya. Setelah ini selesai, kita buat defaultnya. Default kedua hasil ditambah dengan sama dengan, berarti selain itu, selain dari angka 1 sampai 10 valid number, artinya kita buat di sini selain yang ada di sini kita buat invalid number. Oke. Kita break lagi. Terus kita tampilkan dengan di option. Apa ya? Tampilkan di optionnya. Di option P. Show message 0 aja ya di sini. Udah. Bentar. Kenapa ini? Uncreatable statement. Oh, ntar. Ini kasih di luar ya. Luar statementnya. Kita hapus dulu. Rapikan. Bentar. Luar statement kita copy. Oke, kita run aja. Oke, masukkan angka. Kita akan memasukkan angka yang membuat dia invalid. Oke. Jadi kita akan masukkan angka 10. Oke, jadi. Oke. Sudah jadi. Nilai rata-rata sudah jadi menggunakan buffer read, menggunakan G option, if else, switch, dan kita akan membuat yang ketiga, kita akan membuat looping. Kita akan buat 3 versi. Seperti di soal ini, buat sebuah program yang mencetak nama Anda selama 100 kali. Buat 3 versi program ini menggunakan while loop, do while, dan for loop. Cetak 100 kali ya nama Anda. Oke. Kita buat folder baru. Next. Oke. Kita buat namanya cetak 100 kali. 100 kali. Udah, guys. Udah. Oke, di sini kita mulai aja programnya. Di sini kita tidak akan menggunakan library karena ini hanya menggunakan while, do while, sama for loop. Yang pertama kita akan menggunakan while-nya dulu. While kita buat dulu di sini variabel i sama dengan 0 contohnya. Terus while karena ini 100 kali,
while berarti kondisinya di sini i di bawah i kurang dari 100. Terus statementnya system out print line nama Anda ya, Andreas Rumondor. Biar panjang amat. Rumondor. Terus kita buat ininya yang dibuat 100 kalinya. Kita harus menggunakan decrement apa ya, increment ini. Plus plus run. Sorry ya, Misha. Ribut sekali. Oke, ini mantap sekali. Kita sudah membuat program yang menuliskan nama kita sepanjang 100 kali menggunakan while. Yang pertama kita menggunakan while. Yang kedua kita akan menggunakan do while. Yang ketiga kita akan menggunakan for loop. Oke. Nih. Tadi kita sudah membuat while dan sekarang kita akan membuat do while. Kita buat lagi di sini string jangan i udah dipakai. X aja. X 0 seperti tadi 0. Terus kita ketik di sini do. Di sini kita harus menggunakan do dulu baru kita menggunakan while-nya. Jadi dia menggunakan do, setelah do statementnya dulu, terus while-nya. Gini, kita buat do dulu, do. Kita buka, kita system out print line, kita ketik nama kita Andreas Rumondor, terus kita buat while-nya. Tapi sebelum itu kita buat decrement-nya dulu. Decrement apa? Increment. Itulah pokoknya. Plus terus terus di sini kita buat while-nya. While. Ribut sekali. Bentar. Ribut sekali. Oke. Sampai di do statement while. Terus while-nya kita akan menentukan kondisinya. Jadi do terus statementnya, terus kita pasang while-nya, terus kondisinya. Kondisinya di sini kita akan membuat dia kurang dari 100. Jadi x kurang dari 100. Terus titik koma. Udah ya. Taran. Oke. Jadi yang pertama
Oh, bentar. Kita buat pembatasnya dulu di sini ya. Hmm, Itu wajib setiap dosen South adalah buat kayak gini aja. beban dosen bahwa ada laporan kinerja dosen. Sekarang, Kalau nggak mengajar berarti nggak ada oke, kinerja. ini pembatasnya udah ya. Kita buat di sini do while terus udah ya, copy dulu, bentar dirapikan dulu ya. Trove, rapikan dulu. Ini while, do while sama BPJ itu Umpama tentang komunikasi massa. sama Apa itu komunikasi massa? for loop. Oke, kita akan mengulang for loop. Jadi satu begitu Pak, terdiri dari surat tugas. Oh, kita buat lagi variabel y aja sama dengan 0, sama seperti di atas ya, cuman kalian harus perhatikan aja perbedaannya. And terus di sini kita gunakan for, terus kondisinya dimana y sama dengan 0, terus y kurang dari sama dengan 100, terus r, bentar, y aman. Oke, terus temennya kita buat salt. Duh, sekali. LPM itu memberikan surat tugas kepada Aven untuk mengadakan penelitian. Satu itu. Nah, DP turunan dari itu betul DP nama materi. Apa yang bikin materi misalnya komunikasi di era digital. Ini yang pertama while, bentar. While-nya baru DP pendelan berikut DP berita acara perdebatan tangan. tuh ramai sekali. Oke, yang ini for loop-nya udah jadi. Terus do while-nya udah jadi. For loop-nya udah jadi. Oke, udah jadi semua. Terus selesai. Dan yang terakhir perpangkatan. Duh, ini yang oke. Kita akan buat folder baru lagi. Next, pangkat. Oke, enter. Kita buat yang pangkatnya. Hapus dulu ini. Kita buat variabel dengan tipe data in 1. Terus kita buat variabel hasilnya 1 lagi. Buat lagi string
str aja, str 1 sama dengan terus string. Oke, dah, kita telah membuat. Kita deklarasikan dulu ini variabel-variabelnya, baru kita mulai program codingnya. Oke, hitung pangkat sebuah nilai berdasarkan angka dan nilai pangkatnya. Buat 3 versi dari program ini menggunakan while loop, do while, dan for loop. Oke, berarti di sini hitung pangkat sebuah nilai berdasarkan angka nilai pangkatnya. Berarti di sini kita akan menggunakan G-option untuk inputannya dan outputannya. Kita import dulu javax dan swing G option main. Oke, kita buat yang string 1 sama dengan G option main dot show input dialog ya, show input dialog. Masukkan angka. Terus kita buat lagi di sini in angka sama dengan integer dot value of yang str1 ya, str1 dot in value. Oke. Terus kita copy aja ke sini. Bentar. Kita hapus, kita copy aja. Kita akan buat 3. Oke. Ini string 1, string 2, dan string 3. In angka 1, angka 2, bentar. Angka 2 dan angka 3. Oke, setelah selesai. Bentar. Hitung pangkat sebuah nilai. Oh, berarti kita tidak akan membuat 3 ya. Ini hanya menghitung angka. Hitung pangkat sebuah nilai berdasarkan angka dan nilai pangkatnya. Di sini di sini versinya yang 3 ya, bukan nilainya. Kita hapus ulang. Oke. Kita buat pangkatnya. Oh, bentar. Kita buat 2 di sini. Untuk memasukkan pangkat, nilai dan pangkatnya. In nilainya dan ini pangkatnya. Pangkat. Masukkan angka, masukkan pangkat. Oke. Di sini yang pertama kita akan menggunakan do while. Terus bentar ya. Bentar. Dia versi while loop, do while, dan for loop. Yang pertama kita akan buat yang do while.
do, terus Sudah? hasil. Kita sudah bisa tuh. Karena di sini kita menggunakan do, jadi kita akan membuat statementnya dulu, baru kondisinya. Jadi hasil sama dengan hasil dikalikan dengan angka ya, angka. Terus di sini i plus plus. Bentar. Apa ini? Oh iya. Ini kita menggunakan i-nya untuk 1. I plus plus. Oke. Terus kita buat kondisinya. While-nya i kurang dari sama dengan pangkat. Oke. Terus di sini jadinya string str3 ya. Kita buat di sini, kita akan membuat variabel yang baru. str3 sama dengan angka dikalikan dengan ditambah dengan pangkat. Oh jangan, ini aja, ini juga termasuk pangkat ini. Pangkat ditambah dengan pangkat. Pangkat ditambah dengan string lagi, sama dengan ditambah dengan hasilnya. Oke. Titik koma. Oke, udah. Bentar. Hapus saja. Hapus ini. Oke, udah. Terus kita outputnya di option pane .show message dialog hasil. str3 udah. str3 udah selesai ya. Pertama kita buat variabelnya i hasil string 1 dan string 2. String 1 diisi dengan string, str1 diisi dengan ini, masukkan angka, string, dan apa yang akan kita masukkan ke dalam ini ya. Begitupun dengan string kedua, str yang kedua. Terus di sini kita menggunakan do while untuk kondisinya. Ini kita harus mengingat bahwa do while itu beda dengan for loop dan while. While biasanya dia kita while dulu baru statementnya. Kalau do while kita harus ketik do dulu baru statement ininya, baru kita while-nya. Oke, kita coba run. Masukkan angka 3, masukkan pangkat 2. Jadi bentar, lagi ya guys, run lagi. 1 3 2. Oke, dia pangkat 2 9. Oke, udah jadi ya. Seperti itu bagaimana cara ya untuk mempangkatkan menggunakan do while. Dan sekarang kita akan menggunakan while ya, menggunakan
Iya, while sama for loop. Oke, kita akan buat dulu for loopnya. Kita buat folder baru. Pangkat while for dulu for loop. Oke, di sini supaya agar cepat ya, kita import aja Java-nya. Buat programnya sama seperti tadi. Iya, mesti ada komunikasi. Udah delivery. Boleh no komunikasi. Bentar. Oke, kita akan membuat for-nya sama ya seperti tadi, biar cepat. Kita copy aja. Kita copy aja yang ini. Udah ya. Di sini karena kita hanya akan mengubah kondisinya. Kondisinya di mana yang tadi kita memakai do dan while, di sini kita akan menggunakan for-nya. Ya. Oke, di sini kita ketik aja di sini for, terus in, ini kita hilangkan aja ya untuk hasilnya, karena kita akan membuatnya di sini. Sini i sama dengan 1, terus 1 kurang dari sama dengan pangkat, terus i plus. Lalu hasil sama dengan hasil dikalikan dengan angka. Udah. Terus kita buat lagi di sini. Kita harus keluar dari statementnya dulu. Kita buat dari sini string str yang ketiga sama seperti tadi. Str yang ketiga sama dengan angka ditambah dengan string pangkat, terus ditambah dengan pangkat ditambah dengan string lagi. Kenapa diklik string dengan hasil. Udah ini terus kita aja optionnya, option pane dot show option pane dot show message dialog. Oke. String option pane dot show message dialog. Udah. Bentar, ini apa lagi? Astaga. For int i sama dengan 1,
Terus astaga, apa ini satu? I kurang dari sama dengan pangkat. Terus I plus plus, baru hasil sama dengan hasil dikalikan dengan angka ini. Kenapa ini? Cannot find symbol variable hasil. Location. Oh iya guys, salah tadi ya. Oke, udah. Hasil Jobson Pen dialog null sama STRT ya. Oke. Udah, terus ini dan ini udah kita run. Oke. Masukkan angka 1, masukkan angka pangkatnya 9. Oke. Kita coba lagi, masukkan angkanya, contoh angkanya 10 di pangkat 4. Oke, jadi ya. Ya. Akhirnya selesai, dan begitulah projectnya, latihannya, dimana kita telah membuat ini, mengambil 3 nilai ujian dari user dan hitung nilai rata-ratanya menggunakan buffer reader dan G-option. Dan yang kedua kita buat statement if else dan switch, dimana itu kita menginput angka 1 sampai 10, dan jika user menginput di angka di luar 1 sampai 10, maka outputnya invalid number. Kita buat string yang outputnya invalid number, dan kita membuatnya menggunakan if else dan switch. Dan yang ketiga, ini mencetak 100 nama. Mencetak nama selama 100 kali, dan kita membuatnya menggunakan 3 versi. Yang pertama while, kedua do while, dan for loop. Dan yang terakhir ini adalah pangkat, dimana kita telah membuat pangkatnya, program menggunakan 3 versi lagi. Yang pertama while, do while, dan for loop. Oke, dan begitu saja, dan ini adalah hasilnya. Teman-teman bisa mencobanya, dan jika ada yang seperti tadi saya ada masalah, kalian harus membacanya dulu sebelum kalian menghapusnya. Kalian harus membacanya. Kalian bisa arahkan kursornya di gini, di lampu ini, terus kalian bisa membacanya apa yang terjadi, apa yang ada masalah di dalam program tersebut, seperti ini. Nah, di sini ditampilkan bahwa expected, ini artinya kita tidak menggunakan titik koma pada akhir baris, yang artinya kita tidak mengakhiri baris itu. Dan seperti itu saja videonya, dimana kita sudah selesai membuat project based learningnya. Yang ini ada 4 nomor. Dan terima kasih juga sebelumnya, maaf karena banyak salah juga ya. Dan tetapi itulah yang akan membuat kita berkembang, dimana kesalahan yang itu yang akan membuat kita tahu apa yang terjadi pada program kita dan cara menyelesaikan problemnya. Dan sudah ya, seperti itu saja videonya, dan terima kasih banyak. Bye bye.